Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca hukum menetapkan harga. Baik yang sifatnya harga eceran tertinggi maupun harga eceran terendah. Baik. Dalam kajian fikih muamalah, pembahasan ini diberi judul At-Tas'ir, yang artinya menetapkan harga yang berlaku di masyarakat. Maksudnya di sini adalah wewenang pemerintah dalam menetapkan harga di masyarakat dan memaksa mereka untuk bertransaksi dengan harga yang telah ditetapkan. Kemarin kita telah sampaikan bahwa ketetapan harga itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga. Dan secara umum kita bisa memahami bahwa fluktuasi harga, perubahan harga yang ada di masyarakat, sebabnya adalah karena masalah keseimbangan demand and supply. Keseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Sehingga dia bisa naik, bisa turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan di tengah umat manusia. Nah, di sini kita akan melihat tentang posisi tas'ir karena campur tangan manusia, di mana pemerintah yang punya wewenang, mereka menetapkan harga tertentu, tidak boleh naik, tidak boleh turun. Dan prinsip dalam at-tas'ir adalah mewajibkan rakyat untuk melakukan transaksi dengan harga standar. Prinsip dalam tas'ir adalah mewajibkan rakyat untuk melakukan transaksi dengan harga standar. Syekhul Islam mengatakan, wa haqiqatuhu ilzamuhum alla yabi'u aw la yashtaru illa bimithli tsaman. Hakikatnya dari tas'ir adalah, maksudnya prinsip dari tas'ir adalah ilzamuhum, memaksa mereka, mewajibkan mereka, alla yabi'u aw la yashtarau illa bimithli tsaman. Mereka tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan harga standar. Ya. Tsaman mithal, yaitu harga yang berlaku di masyarakat secara umum. Contoh yang paling mudah untuk kasus at-tas'ir adalah adanya penetapan had, harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Yang sementara ini banyak kita jumpai pada harga obat-obatan. Sehingga di setiap obat pasti ada tulisan had. Selain obat apa yang ada had-nya? Minuman kan tidak ada ya. Kemudian barang-barang yang kita punya di sekitar kita jarang ada head-nya. Rata-rata yang ada head-nya adalah yang berupa obat-obatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rincian hukum tas'ir, dan para ulama membagi hukum tas'ir menjadi dua keadaan. Ada dua keadaan untuk hukum tas'ir. Yang pertama adalah at-tas'ir dalam kondisi normal. Yang dimaksud kondisi normal adalah kebebasan yang terjadi di pasar, dalam arti kenaikan atau turunnya harga disebabkan karena keseimbangan pasar.
karena keseimbangan pasar. Seperti pengaruh demand and supply, dan bukan karena permainan sebagian orang seperti menimbun atau monopoli. Dalam keadaan ini melakukan tas'ir hukumnya haram karena termasuk kezaliman. Karena ini bisa kemudian menyebabkan kerugian sebagian pedagang disebabkan karena ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Saya kasih contoh di sini. Misalnya harga lombok mahal karena banyaknya permintaan. Sementara supply kurang, kemudian pemerintah mewajibkan semua pedagang lombok harus menurunkan harga. Meskipun dia harus rugi. Maka ini kezaliman terhadap para pedagang. Kula per kilo 100.000. Pemerintah mewajibkan pokoknya harus dijual 50.000. Kalau enggak didenda. Kalau enggak mau denda, penjara. Akhirnya karena para pedagang mereka ketakutan, dia jual 50.000. Ada yang diam-diam jual 100.000, dilaporkan sama konsumennya, dia kena melanggar aturan pemerintah sehingga kena denda, atau kalau enggak dia akan dipenjara. Maka dalam posisi ini jika ada tas'ir, termasuk di antara bentuk kezaliman kepada para pedagang. Syekhul Islam mengatakan, فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِعُونَ سِلْعَتَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ. Jika masyarakat menjual barang mereka dalam kondisi normal, min ghairi zulmin minhum, tanpa ada kezaliman di antara mereka, waqad irtafa'a as-si'r, sementara harganya naik. Dan harganya naik, itu kata Syekhul Islam, imma likillati syai', karena ketersediaannya menipis, semakin berkurang. Wa imma likathratil khalqi, atau yang kedua adalah karena kebutuhan makhluk semakin meningkat. Sehingga di sini sudah ada teori demand and supply. Dan secara umum pengaruhnya adalah karena keseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan. Maka kata beliau rahimahullah, jika kenaikan harga itu sebabnya adalah masalah demand and supply, fahadha ilallah, maka ini kembali kepada takdir Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala buat harga ini kadang naik, kadang turun, tergantung dari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bisa melihat ya, seperti buah-buahan. Kalau pas lagi panen raya, kemudian ketersediaan banyak sekali, harganya berapa? Lebih murah. Dulu kita dapat info durian, misalnya satu buah harganya 10.000. Kita juga pernah dapat info buah naga itu ya, yang sampai dibuang-buang karena saking banyaknya panen raya. Bahkan kadang petani sudah malas untuk ngambil, karena biaya untuk ngangkat, biaya ngambil dengan dengan nilai jualnya tidak berimbang. Kadang ada orang yang dia jual jagung murah karena jagung melimpah. Lombok juga kadang murah karena melimpah, dan seterusnya. Fahadha ilallah, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ilzamul khalqi ayyabi'u biqimati ainiha ikrahun bighairi haqqin. Maka mewajibkan orang untuk menjual biqimati ainiha, menjual barang dengan harga yang dia tetapkan. Biqimatin, mungkin ini yang lebih tepat ya, biqimatin ayyanaha, dengan harga yang dia tetapkan. Yang menetapkan adalah pemerintahnya. Ini termasuk di antara ikrahun bighairi haqqin, itu adalah pemaksaan tanpa alasan yang benar. Dan pemaksaan tanpa alasan yang benar, maka itu termasuk di antara bentuk kezaliman. Sehingga kita bisa perhatikan jamaah yang dimulakan Allah,
bahwa untuk bisa menjual, atau biasanya orang menjual barang kemudian terjadi fluktuasi disebabkan karena ketersediaan dan permintaan, lalu ada harga naik atau harga turun, mohon pahami itu hal yang kondisinya normal dan itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Selanjutnya, kita beralih pada kondisi at-tas'ir dalam kondisi tidak normal. Kasus at-tas'ir dalam kondisi tidak normal. Tidak normal karena apa? Misalnya karena ada campur tangan para pelaku pasar, sehingga membuat harga menjadi tidak normal. Seperti adanya bentuk penimbunan, ihtikar. Dan pemilik tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang mahal. Atau karena kesepakatan para pedagang dalam mengatur harga pasar, sehingga memberatkan para pedagang mengatur harga pasar sehingga memberatkan bagi sebagian orang. Bolehkah pemerintah melakukan at-tas'ir dalam masalah ini? Ya. Misalnya harga Lombok, pokoknya ini tergantung si A. A bilang sekian ribu semuanya. A bilang sekian ribu. Sehingga tergantung dari permainan sebagian pedagang dalam mengatur harga pasar. Maka kalau itu memberatkan bagi sebagian orang yang lain, di sini ada pertanyaan, bolehkah pemerintah melakukan tas'ir dalam hal ini? Yaitu menetapkan harga sesuai dengan apa yang dia kehendak, sebagaimana kebijakan pemerintah. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Baik, kita lihat. Pendapat yang pertama, dilarang melakukan tas'ir secara mutlak. Pokoknya biarkan saja keseimbangan itu terjadi di pasar. Mau harga naik, mau harga turun, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pendapat mu'tamad, pendapat yang menjadi acuan dalam mazhab Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Pendapat yang jadi acuan dalam Syafi'iyah dan yang masyhur dalam Hambali. An-Nawawi, ulama Syafi'iyah, mengatakan wa minal manahi, di antara bentuk larangan, wa minal manahi ma la yaqtadil fasad, di antara bentuk larangan tapi tidak menyebabkan batalnya sebuah perbuatan. Karena ada satu kaidah ya. Kaidahnya mengatakan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Adanya larangan menyebabkan nilainya batal. Larangan itu bisa berakibat perbuatan jadi batal. Namun di sini kata Nawawi, an-nahyu al-manahi itu ada dua. Ada yang jika dilakukan maka perbuatan itu jadi batal. Ada yang jika dilakukan tidak batal. Nah, lalu beliau kasih contoh. Di antara larangan yang tidak menyebabkan satu perbuatan itu menjadi batal adalah at-tas'ir. Adalah perbuatan at-tas'ir, menetapkan harga. Wa huwa haramun fi kulli waqtin 'ala sahih. Statusnya haram di setiap waktu 'ala sahih menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Sehingga begini ya. Keberadaan tas'ir tadi sudah kita sampaikan ya. Tas'ir di sini adalah menetapkan harga. Ya. Ini tidak mempengaruhi keabsahan
keabsahan akad. Tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sehingga kalaupun ada orang yang melakukan praktek jual beli, lalu di situ ada at-tas'ir, harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak menyebabkan akad jual belinya jadi batal. Sehingga akad jual belinya tetap sah, sekalipun di situ ada at-tas'ir. Itu yang dimaksud oleh An-Nawawi, bahwa di antara larangan yang tidak menyebabkan batalnya transaksi adalah at-tas'ir. Keberadaan at-tas'ir dilarang, tapi itu tidak menyebabkan transaksi jadi batal. Baik. Sementara referensi mazhab Hambali yang menyebutkan hal itu, di antaranya adalah Syarah Muntahal Iradat. Beliau membuat judul bab Faslun, pasal Yahrumut tas'ir li hadithi Anasin wa huwa man'un nasi al-bai'a bi ziyadatin ala thamanin yuqaddiruhu. Haram melakukan tas'ir berdasarkan hadis Anas. Hadis Anas itu yang mana? Yang tentang inflasi di zaman Nabi SAW. Para sahabat datang kepada beliau, lalu sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'r, fasa'ir lana." Ya Rasulullah, harga barang pada naik, tolong tetapkan harga untuk kami. Turunkan harga untuk kami. Dan itu hadis yang menunjukkan Nabi SAW tidak mau melakukan tas'ir. Wa huwa man'un nasi al-bai'a bi ziyadatin ala thamanin yuqaddiruhu, yaitu melarang orang untuk menjual dengan harga barang yang melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wa yukrahu syira'u bihi ay at-tas'ir, dan makruh untuk membeli barang yang seperti ini, yang di situ ada tas'ir. Wa in haddada man khalafahu ay tas'ir harumal bai'u wa batala li'anna al-wa'ida ikrahun. Jika ada orang yang memaksa untuk melakukan tas'ir, di sini kita coba lihat ya. Jika sampai ada ancaman bagi orang yang menolak penetapan harga, maka haram melakukan transaksi dan batal. Sehingga kalau sampai ada tahdid, ada ancaman, wa in haddada, dan ancaman itu diberikan kepada man khalafahu, orang yang tidak mau nurut, tetap menyalahi perintah tas'ir, sudah ditetapkan harga, dia tetap menjual dengan harga yang lebih tinggi, harumal bai'u wa batala, maka transaksinya haram dan statusnya batal. Kenapa? Karena keberadaan tahdid di sini haddada adalah li'annal wa'ida ikrahun, karena ancaman itu adalah pemaksaan. Dan jika jual beli ada unsur pemaksaan, ya, jual beli ada unsur apa? Paksaan. Maka ini jadinya tidak saling ridho. Dan jual beli yang tidak saling ridho, ini termasuk di antara bentuk jual beli yang batal, sebab tidak memenuhi syarat. Saling ridho adalah bagian dari syarat, sebagaimana yang Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali yang saling ridho di antara kalian, melalui perdagangan yang saling ridho. Sehingga kalau sampai ada ancaman, berarti transaksinya tidak memenuhi syarat dan batal. Taib. Karena itu tas'ir bisa membatalkan bentuk praktek jual beli ketika dia
ada sisi ikrah, ya. Ada sisi pemaksaan yang dilakukan. Baik, dalil pendapat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta sama kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa perdagangan yang legal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tijaratun an taradim minkum, perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa penjual harus mendapatkan kebebasan dalam bertransaksi, termasuk kebebasan dalam menentukan harga. Jika dia dipaksa, pernyataan saling ridha menjadi tidak berarti lagi. Karena sudah tidak ada saling ridha, sebab harganya sudah dipaksakan. Baik. Sementara dalil dari hadis adalah riwayat Anas bin Malik bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan yang mengatur harga barang." Tetapkan keputusan yang mengatur harga barang. Mendengar keluhan ini, Nabi SAW menjawab, "Innallaha huwal musa'irul qabidul basitur razik," dan seterusnya sampai akhir hadis. Allah yang ngatur semua itu. Allah yang menetapkan harga, Dia yang melapangkan dan yang menyempitkan rizki para hambanya, Ar-Razik, dan Dia yang memberi rizki. Dan dia ingin ketemu Allah Ta'ala, sementara tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman dalam masalah darah maupun harta. Taib. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan tentang kenaikan harga, yang beliau lakukan bukan menurunkan harga barang, namun beliau ingatkan para sahabat tentang takdir. Dan beliau khawatir jika harga diturunkan akan mendolimi penjual. Dan ini juga pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan Imam Yahya bin Umar Al-Kinani, penulis kitab Ahkamus Suq yang kita sebutkan di muqaddimah di awal. Beliau membuat judul bab Al-Hukmu fil Qayyimi wat Tas'ir, hukum seputar penetapan harga. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab, bahwa beliau mendengar Anas bin Malik mengatakan, "La yusa'aru ala ahadin ahli al-Iraq, fa inna dzalika zulmun." Tidak boleh ditetapkan harga kepada siapapun di antara penduduk Irak. Min ahli suq. Kami ulang ya. La yusa'aru ala ahadin min ahli suq. Tidak boleh memaksakan harga untuk para pedagang di pasar. Fa inna dzalika zulmun, karena perbuatan itu adalah kezaliman. Kemudian Anas memberi pernyataan, walakin in kana fis suqi, namun jika di pasar itu ada yang jual dengan harga asyratu asu, 10 sok. Asu ini bentuk jamak dari sok. Sa'un. Yang lebih tepat jamaknya adalah asu, bukan aswa ya. Coba kita lihat ya secara bahasa. Sa'un bentuk jamaknya.
Tayyib. Aswu. Ada yang jamaknya menyebutnya dengan aswu. Ya, aswu bentuk jamak dari sa. Bacanya aswu. Jika di pasar ada yang menjual yang umumnya harganya adalah 10 sok. Ini sekarang harus lebih ekstra hati-hati kalau membaca kitab. Fahatta hadza sa'an. Lalu ada salah satu pedagang yang dia jualnya 9 sok. Yakhruju minas suq, maka dia boleh keluar dari pasar. Atau bisa juga kita baca dengan yukhriju minas suq, dia dikeluarkan dari pasar. Yukhraju minas suq, dia dikeluarkan dari pasar. Baik. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika ada orang yang dia berjualan, harga pasarnya misalnya 10 sok. Lalu ada yang jual lebih murah, sehingga dia banting harga. Dan itu bisa merusak kondisi pasar. Maka kata beliau, yukhraju minas suq, orang seperti ini diminta untuk keluar dari pasar. Kamu jangan jualan di sini, kalau mau jualan di rumah silahkan. Di sini harganya 10 sok. Kamu jualan 9 sok, tidak boleh, harus keluar. Nah, maka dia diminta keluar dari pasar. Imam Yahya bin Umar berkomentar, hadzal ladzi akhudhu bihi wa akhtaruhu li nafsi. Inilah pendapat yang aku ambil dan yang aku pilih untuk diriku. Sehingga masalah harga yang normal, maka tidak boleh ditetapkan adanya head. Tapi bagi yang tidak mau nurut dengan harga itu, silahkan dijual di luar, jangan di pasar. Sehingga misalnya ya, di satu pasar, di situ ada banyak sekali pedagang Lombok. Ya, namanya pasar Lombok. Lalu di pasar itu, Lombok ditetapkan harganya per kilo 50.000. Kemudian ada salah satu pedagang yang jual per kilo 40.000. Maka otomatis gimana? Ya, nanti bisa mempengaruhi yang lain. Oh, ini enak 40.000, nanti lari sendiri. Ya, meskipun untungnya dia jadi turun. Dan betul, akhirnya banyak orang yang ngumpul di orang ini untuk beli lomboknya, sementara pedagang yang lain sepi. Maka pemerintah tidak boleh, menurut pendapat ini, tidak boleh meminta orang itu untuk menaikkan harga. Naikkan hargamu jadi 50, kalau enggak nanti denda. Tidak boleh seperti itu. Sebagaimana kata Anas, la yusa'aru ala ahadin min ahli suq. Tidak boleh ditetapkan harga untuk siapapun yang ada di pasar. Mana tadi? Geser. Nah. La yusa'ar. Tidak boleh ditetapkan harga. Karena ini termasuk kezaliman. Menurut beliau, ini termasuk kezaliman. Tapi kalau ada orang yang jual harganya lebih murah, maka yang dilakukan bukan diwajibkan, tapi dia dikasih pilihan. Di pasar ini sudah ada harga pasar 50.000 per kilo. Kalau kamu jual di bawah itu, silahkan jual di luar pasar. Kalau seperti itu, diperbolehkan. Nah. Selanjutnya, pendapat yang kedua, menetapkan harga atau at-tas'ir hukumnya boleh jika ada sebab yang menuntut hal itu. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam Bada'i As-Sana'i. Ya. Kemudian pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, seperti keterangan Ibnu Abdul Bar dalam Al-Kafi. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'iyah,
sebagaimana disebutkan dalam Raudhatut Thalibin Nawawi, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim. Alasan pendapat ini: pertama, bahwa ayat di atas, yaitu An-Nisa ayat 29, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian, bukan dalil larangan tas'ir. Karena jika terjadi kezaliman harus dikembalikan kepada kondisi normal, yaitu dilakukan at-tas'ir, pengendalian harga. Sehingga ini bukan termasuk kebatilan, namun untuk mempertimbangkan mana yang lebih maslahat bagi masyarakat. Mana yang lebih maslahat bagi masyarakat. Bukan termasuk kezaliman. Sementara hadis Anas berlaku jika kenaikan harga disebabkan kondisi normal, seperti kenaikan permintaan dan menurunnya persediaan, yaitu keseimbangan antara demand dan supply seperti yang kita sampaikan. Nah, sementara ini kita membahas ada penetapan harga disebabkan karena ulah orang tertentu. Syekhul Islam mengatakan, fal ghala'u bi irtifa'il as'ar, naik turunnya harga, warrukhas bi inkhifadhiha, serta turunnya harga, huma min jumlatil hawadits allati la khaliqa laha illallah wahdah. Ini termasuk di antara kejadian di mana tidak ada yang bisa menetapkannya dan menciptakannya kecuali Allah semata. Wala yakunu syai'un minha illa bimasyiatihi wa qudratihi. Dan tidak ada kejadian apapun di sana kecuali atas kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Ini kok bisa tiba-tiba harganya naik, harganya turun, kembali kepada kehendak Allah. Lakin, lalu kata beliau, huwa subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, qad ja'ala ba'da af'alil ibadi. Allah menjadikan sebagian perbuatan hamba sababan fi ba'dil hawadits, sebagai sebab kejadian tertentu, sebagai sebab sebagian kejadian di muka bumi ini. Kama ja'ala qatlal qatil sababan fi mautil maqtul. Sebagaimana Allah jadikan misalnya si A membunuh si B itu menjadi sebab matinya si B. Wa ja'ala irtifa'al as'ari qad yakunu bisababi dzulmil ibad. Dan Allah jadikan naiknya harga bisa jadi disebabkan karena kezaliman para hamba. Wankhifadhiha qad yakunu bisababi ihsani ba'din nas. Dan turunnya harga itu bisa jadi disebabkan karena perbuatan baik sebagian orang. Sehingga karena ini ada kezaliman, Allah naikkan harganya. Orang di sini baik-baik, Allah turunkan harganya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekhul Islam, adanya ulah manusia itulah yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan harga, dan di posisi ini diperbolehkan adanya tas'ir. Ibnu Qayyim mengatakan, untuk tas'ir, di antara bentuk tas'ir ada yang merupakan bentuk kezaliman yang haram. Wa minhu ma huwa adlun, dan ada yang bentuknya keadilan, jaiz, hukumnya boleh. Fa idza tadammana dzulman nas, kalau di situ mengandung bentuk kezaliman kepada orang lain, wa ikrahahum bighairi haqqin, dan memaksa mereka dengan alasan yang tidak benar untuk menjual dengan harga la yardaunahu, yang tidak mereka ridhoi, mereka enggak rela dengan harga sekian. Atau dia melarang mereka mimma ahbahallahu lahum, untuk mendapatkan apa yang Allah mubahkan, apa yang Allah bolehkan untuk mereka. Wa huwa haramun, maka ini statusnya haram.
Namun jika di situ ada bentuk keadilan di tengah manusia, seperti memaksa mereka untuk menjual barang dengan transaksi muawadhat sesuai dengan harga standar. Wa mana'ahum mimma yahrumu alaihim, dan pemerintah melarang mereka untuk yang tidak boleh bagi mereka, yaitu menaikkan harga melebihi dari harga standar. Fahuwa jaiz, maka bentuk tas'ir seperti ini hukumnya boleh, bal wajib, bahkan bisa jadi wajib. Karena nanti bisa mendolimi banyak orang. Dan itu salah satu di antara sebabnya adalah mungkin karena ditimbun, atau karena penjualnya tidak mau melepas sampai harganya naik dulu jauh baru dia jual. Pendapat kedua ini yang menjadi landasan fatwa Lajnah Daimah. Mereka ketika memberikan fatwa tentang tas'ir mengatakan, "At-tas'iru jaizun bisyartain." Tas'ir hukumnya boleh dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakuna at-tas'iru fima hajatuhu ammah li jami'in nas. Tas'ir hanya bisa dilakukan untuk barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Ditetapkan untuk barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Wathani, yang kedua adalah alla yakuna sababan li ghala'i qillatil arad au kathratit talab. Sebabnya bukan disebabkan karena sedikitnya ketersediaan barang atau banyaknya permintaan. Ya. Sehingga sebab naiknya bukan karena masalah demand and supply. Karena kalau sebab kenaikannya karena demand and supply, keterbatasan ketersediaan atau kenaikan permintaan, maka itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan keterangannya. Famata tahaqqaqa fihi syartan, ketika dua syarat di atas terpenuhi, kana adlan wa darban min durubir riayatil amati lil amri. Ya. Maka tas'ir termasuk bentuk keadilan dan upaya memperhatikan kondisi masyarakat. Katas'iril luhum wal akhbas wal adwiyah wa nahwi hadhil umur mimma hiya majalun litala'ubi bi as'ariha. Seperti menetapkan harga untuk daging, obat-obatan, roti, dan semacamnya. Yang itu bagian dari komoditas yang mudah dipermainkan harganya. Wa dzulmun nasi fi bai'iha, dan terkadang ada bentuk kezaliman pada saat ditransaksikan dengan orang lain. Masya Allah. Nah, kemudian di sini ada keterangan akhir dari Lajnah. Namun jika tidak terpenuhi kedua syarat itu atau salah satunya, maka itu termasuk di antara bentuk kezaliman dan masuk dalam larangan nas yang disebutkan dalam hadis Anas dan Abu Hurairah yang telah lewat. Wa huwa ayyana ma naha anhu Umar wa huwa ainu ma naha anhu Umar bin Abdul Aziz amilahu alal ubullah. Coba kita lihat. Dan ini yang pernah dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz kepada wakilnya yang hendak menetapkan harga untuk sebuah rombongan. Untuk sebuah rombongan, hina hatta si'ruhum liman il-bahri, ketika terjadi penurunan harga disebabkan komoditas ini tidak bisa dikirim menyeberangi lautan. Fakataba ilai, lalu Umar menuliskan surat kepada gubernurnya, kepada amilnya.
Biarkan mereka melakukan transaksi, biarkan mereka melakukan transaksi dengan harga berapapun, karena harga itu Allah yang menentukannya. Khalli bainahum wa baina dzalika. Biarkan mereka yang melakukan transaksi harga itu. Karena yang namanya harga itu biyadillah. Allah yang menentukan. Wallahu alam, jadi ada komoditas bahan makanan di Jazirah Arab yang mau dikirim menggunakan kapal ke benua Afrika. Tapi nggak jadi. Sebab apa? Lautan lagi tidak memungkinkan untuk diseberangi. Akhirnya nggak jadi dikirim. Jadinya ketersediaan barang itu semakin banyak. Ketika banyak, harganya tuh turun. Itu bisa mempengaruhi masyarakat yang lain. Lalu Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, biarkan mereka menjual dengan harga segitu, terserah, karena yang namanya harga Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membahas tentang masalah tas'ir, jadi ada dua ya. Ada tas'ir yang disebabkan karena keseimbangan demand and supply. Di bagian ini manusia tidak boleh ikut campur, biarkan saja apa adanya. Yang kedua adalah at-tas'ir, disebabkan karena kezaliman manusia. Di bagian ini, pemerintah punya hak untuk menetapkan agar dikembalikan kepada kondisi normal. Demikian, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang larangan menjual di atas harga pasar. Ya. Dan apakah boleh mengambil keuntungan lebih dari 100%. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah, dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik. Kita angkat pertanyaan dari WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap seorang muslim yang dengan aturan pemerintah yang mengenakan pajak pada penjualan sembako, sementara pajak pembelian mobil baru dibebaskan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Masya Allah, Masya Allah. Sembako ada pajaknya ya? Mobil baru enggak ada. Masya Allah. Baik. Pada asalnya begini jamaah ya. Jadi seorang muslim yang tinggal di negara muslim, lalu dia menjual barang, pada asalnya dia tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Ya. Karena ini barang dia. Dia berhak untuk menjualnya di negara tempat dia tinggal.
dan dia akan membela negaranya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dia mendukung keberlangsungan negaranya. Maka kegiatan ekonomi yang dia lakukan, salah satu di antara manfaat besarnya adalah agar roda kehidupan masyarakat ini bisa berjalan dengan normal. Maka orang yang seperti ini sudah berjasa bagi negara. Pada asalnya dia ketika berdagang, dia tidak kena pajak. Saya bicara pada asalnya ya. Sementara untuk pedagang dari luar, kalau di masa silam dari luar berarti non-muslim, dia mau jualan di negara muslim, maka dia boleh dikenakan pajak ya, sebagai imbal balik karena dia sudah mengambil manfaat dari negeri muslim. Baik. Terus dalam perkembangannya, pajak itu kan kemudian dibuat lebih terukur dengan cara tertentu sebagaimana yang kita lihat di negara kita. Cuman di posisi ini masih banyak orang yang terkadang ketika terkena pajak dia sangat tidak ridho. Sebabnya apa? Pajak yang ditetapkan untuknya bisa mematikan usahanya. Akhirnya terjadilah ketegangan antara para pedagang dengan dunia perpajakan. Mereka nggak mau hartanya diambil. Saya harus membayar pajak sekian miliar. Kalau itu saya bayarkan, semua aset yang saya punya di unit usaha ini habis. Terjadi tawar-menawar dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika sudah ketemu nilai sekian, nggak bisa lagi diapa-apakan. Pokoknya harus bayar sekian. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, jamaah, yang perlu kita ingat adalah hidup tidak sekali. Akan ada kehidupan yang kedua, di mana setiap bentuk kezaliman nanti akan diselesaikan di akhirat. Sehingga kadang yang kita bahas dalam masalah ini, bukan dari sisi semata hukum saja. Hukumnya gimana sih pajak itu boleh ataukah tidak? Memang di situ ada rincian. Ya. Ada yang masih ditoleransi, ada yang kemudian itu pelanggaran hak. Nah, kemudian ketika sudah berbicara masalah pelanggaran hak, beralihlah kepada kondisi akhirat. Kondisi akhiratnya bagaimana? Setiap bentuk kezaliman pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita tahu ya, keadilan di dunia ini itu tidak tegak sempurna. Keadilan di dunia. Ada nggak orang yang dia dizalimi tapi belum balas? Ada nggak? Banyak. Ada orang yang dibunuh tapi darahnya tidak bisa dituntut. Bisa karena faktor misalnya pembunuhnya tidak ketahuan, atau pembunuhnya itu dirahasiakan, atau pembunuhnya dilindungi, atau karena faktor yang lainnya. Sehingga keadilan di dunia itu pincang. Tidak bisa ditegakkan secara maksimal. Ibaratnya kalau keadilan adalah sebuah tiang, dia itu masih doyong, gitu ya. Tidak bisa tegak sempurna. Artinya ada sebagian yang bisa ditegakkan, ada yang sebagian tidak ditegakkan. Karena itu, bagian dari sifat Allah yang maha bijaksana, keadilan yang belum selesai itu akan berlanjut di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan itu seadil-adilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut sikap orang musyrikin yang mereka tidak meyakini keberadaan akhirat itu sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana. Allah taala berfirman di akhir surat At-Tin, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin." Ya. Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad dengan keberadaan hari kiamat, dengan keberadaan hari akhir? Alaysallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana? Ya. Mereka mengakui Allah itu maha hakim. Sang pencipta ini adalah zat yang 100% sempurna kebijaksanaannya. Allah maha bijaksana.
Sehingga kalau kalian menganggap bahasanya keadilan ini tidak akan ditegakkan di hari kiamat, sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak bijaksana. Karena itu bertentangan dengan kebijaksanaan Allah. Gimana ada keadilan yang masih condong gitu ya? Yang dia belum tegak sempurna condongnya, ada yang condong masih di bawah, ada yang condongnya ya sudah agak dikit ke atas. Ini tidak akan mungkin dibiarkan sampai dia ditegakkan sempurna. Karena keadilan kalau tidak ditegakkan sempurna, bertentangan dengan sifat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman jamaah, karena Allah tidak akan pernah melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian mengira bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sehingga kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangan ini yang sering kita sampaikan agar orang itu menjadi hati-hati. Jadi kita kadang tidak bahas lagi dari sisi hukum. Nanti pertimbangan hukumnya ini. Sudah, kita nggak pertimbangan hukum. Perhatikan, hidup tidak sekali. Ada nggak orang yang ditarik pajaknya dan dia nggak ridho? Banyak. Bahkan di antara mereka sampai nangis, bahkan sampai terjadi pembunuhan, bunuh diri, pembunuhan, dan seterusnya. Baik, itu nggak bakalan hanya terjadi di dunia, pasti akan lanjut di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat witir itu Ustaz, itu kan ada dua rakaat ya, 3 rakaat sama 1 rakaat Ustaz. Itu boleh Witir. nggak sih kita kadang-kadang sholat itu gantian, kadang 1 rakaat, kadang 3 rakaat. Nah, Cuman nggak dijadwalkan juga gitu. baik. Sama satu lagi Ustaz, kalau kita udah niat sholat witir 3 rakaat nih, tiba-tiba kan di rakaat pertama nih ada berasa mulus gitu lah, pengen buang air gitu. Itu boleh nggak sih kita ngerubahnya jadi 1 rakaat aja langsung salam gitu, nggak jadi 3 rakaat gitu. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang witir jumlah rakaatnya, intinya adalah ganjil. Dan boleh 1 rakaat, boleh lebih dari itu dengan bilangan ganjil. Untuk witir 1 rakaat ulama khilaf. Menurut Hanafiyah, witir 1 rakaat dilarang, makruh. Dilarang tapi larangan makruh. Tapi menurut jumhur ulama boleh. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Hukumnya diperbolehkan witir 1 rakaat. Dengan dasar Nabi SAW pernah ditanya tentang qiyamul lail, bagaimana caranya, lalu beliau SAW mengatakan, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukum subha falyusalli salatan rak'atan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kalian khawatir nanti nabrak subuh, ya, khawatir nanti masuk subuh, fasalli rak'atan wahidah, maka kerjakan sholat 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua sholat yang telah dia kerjakan. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa orang sholat tahajud 2 salam, 2 salam, 2 salam, kemudian dia lihat jam, kayaknya kok sudah mau subuh, lalu dia witir 1 rakaat. Diperbolehkan. Dan itu pendapat jumhur. Lalu boleh nggak kita gantian, kadang 1, kadang 3? Boleh. Ya. Sehingga boleh kadang 1, kadang 3, kadang 5, kadang sekian, silahkan. Boleh. Dan bahkan yang lebih bagus adalah semua sunnah Nabi SAW itu kita praktekkan secara bergantian agar sunnah ini tetap lestari dan kita mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang sudah sholat niatnya, sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat niatnya ya. Tapi tiba-tiba setelah dapat 1 rakaat pingin dibatalin. Akhirnya langsung duduk jadi witir 1 rakaat. Fatwa yang ada
Itu kebalikannya. Ada orang yang niat witir 1 rakaat, begitu sujud yang kedua, dia bangkit, lupa. Bangkit ke rakaat yang kedua. Sampai di rakaat yang kedua, baru ingat, loh, saya kan witir 1 rakaat, kok ini sudah bangkit. Mungkin sambil agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Maka kata Imam Ibnu Utsaimin, lanjutkan saja sampai jadi 3. Ya. Sehingga dia boleh witir 3 rakaat dari niat 1 jadi 3. Kalau kita turunkan dari fatwa ini, berarti insya Allah boleh juga dari niat 3 jadi 1. Karena yang penting niatnya adalah niat sholat witirnya. Ya. Yang penting adalah niat sholat witirnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin Pak. Ini kan bisnis di bidang apotek ini Bisnis di, apotek. di daerah saya. Nah, seperti Ustaz singgung di awal, itu kan setiap obat itu memang ada head-nya. Nah, head-nya itu yang menentukan adalah pemerintah. Tapi kenyataan di lapangan, kadang head itu berbenturan dengan harga kita beli. Seperti seumpamanya head-nya itu 1.000. Ternyata kita belinya juga 1.000. Nah, itu belum termasuk pajak dan keuntungan toko. Itu bagaimana solusinya, Ustaz ya? Apakah kita bisa menjual di atas head sesuai dengan kebiasaan kami di apotek dengan mengambil keuntungan sekian persen, atau kita menyamakan dengan head? Tapi kalau kita menyamakan dengan head, kita tidak dapat apa-apa. Gitu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallah. Masya Allah. Baik. Tayyib. Pertama begini ya. Jadi kalau ada sebuah aturan, memang sebenarnya harus ada keseimbangan dengan praktek di lapangan. Makanya idealnya, tapi ini saya bicara untuk skop negara ya. Masalah, tapi itu mungkin atau tidak ya, itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Idealnya misalnya ya, ditetapkan headnya 1.000. Berarti kan seharusnya biaya produksinya di bawah itu. Maka pemerintah bisa menekan biaya produksi ini bahannya apa saja sih? Oh, bahannya A, B, C. Baik, untuk bahan-bahan ini diturunin harganya. Agar nanti headnya bisa tetap 1.000 dan biaya produksi di bawah itu. Ya, bahkan misalnya biaya produksinya 70%-nya. Nanti dijual naik 30% jadi 1.000 misalnya. Idealnya seperti itu. Nah, cuman kan kadang rantai itu tidak nyambung ya. Seperti kemarin kita sempat membahas di rapat takmir. Ada sebuah himbauan dari pemerintah daerah ya di tempat kita, bahwa menyembelih kurban tidak boleh dilakukan di tanggal 20 Juli, di tanggal 10 Zulhijjah atau 20 Juli. Tapi dilakukan di tanggal 21, 22, 23 di hari tasyriknya. Akhirnya saat rapat, kita akan berusaha gimana caranya menerapkan himbauan ini, karena ada surat edaran dari pemerintah. Kemudian masing-masing anggota rapat yang mereka adalah panitia kurban pada menyatakan, tanggal 21 itu bukan tanggal merah, kami masuk kerja. Saya nggak bisa. Nah, terus gimana ini? Padahal ini panitia-panitia inti semua. Kalau nggak ada yang bisa, wah, sementara kegiatan kurban sudah harus terlaksana karena yang kurban banyak. Nah, akhirnya gerenengan kemarin. Jadi ini aneh ya. Kita nggak boleh ngadain kurban tanggal 20, tapi 21 nggak libur. Nah, itu kan nggak sinkron. Saya mohon maaf, ini bukan dalam rangka mengkritik bukan ya. Cuman ini sedang menimbang. Kadang ada sebuah kebijakan, tapi tidak sinkron dengan posisi yang lain. Baik. Nah, kalau kemudian headnya di angka 1.000, tapi kulaknya 1.200, nah itu kan repot.
itu bisa masuk pada kondisi kedzaliman. Karena jadinya pedagang dipaksa untuk menurunkan harga, padahal dia rugi. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya biarkan saja di posisi ini karena masalah demand and supply. Nah, sejauh mana pelanggaran itu nanti berpengaruh pada kelancaran perdagangan Anda misalnya. Apakah nanti sampai harus berhadapan dengan hukum lalu disita, kemudian Anda harus menjalani sidang dan seterusnya. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, menghindari madharat lebih penting, sehingga Bapak bisa alihkan untuk obat seperti ini Bapak nggak jualan. Ya, Bapak nggak jualan. Wah, nanti kalau pasien butuh gimana? Kira-kira ada nggak alternatif yang lain? Kalau ada, Anda ambil yang alternatif lain. Ya. Sehingga di situ Bapak tidak dianggap telah melanggar aturan pemerintah dan menghindari setiap potensi kedzaliman yang menimpa diri sendiri. Karena kita tidak diminta jika ada orang yang sedang berbuat dolim, sudah jadikan dirimu sebagai korban. Kita tidak diminta demikian. Kalau bisa menghindar, menghindar. Makanya Allah katakan, solusi dalam masalah riba, la tadzlimuna wa la tudlamun. Jangan mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kita tidak boleh secara sengaja. Ada orang berbuat dolim, jadikan aku sebagai korban. Tidak. Menghindar lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, Ustadz, bolehkah kita tidak menyampaikan berapa modal dan jasa kepada konsumen kita? Kita hanya menyampaikan totalnya saja. Baik, diperbolehkan. Harga modal itu dirahasiakan. Jadi keterbukaan ya. Keterbukaan dalam jual beli itu ada dua. Ada yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya tidak wajib. Ini pernah kita bahas ya di satu kajian dan disiarkan secara live di Niaga TV tentang masalah hak khiyar. Nah, keterbukaan yang sifatnya wajib adalah keterbukaan yang jika tidak dilakukan itu bisa merugikan orang lain. Contohnya apa? Misalnya cacat barang. Kemudian tanggal kadaluarsa. Lalu apa lagi, Pak? Potensi kerusakan, termasuk bahan baku. Ya. Kadang kan ada orang itu alergi dengan bahan tertentu. Ada makanan, dia mengandung kacang, tapi nggak disebutin, terus dikonsumsi. Ada makanan mengandung pedas, tapi tidak disebutkan, dikonsumsi. Itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran. Sehingga kalau sampai ada orang yang mengkonsumsi makanan tertentu, lalu disebabkan karena makan itu, kemudian orang ini mengalami sakit dan seterusnya. Maka penyebabnya orang yang menjual makanan itu bisa menanggung resiko dunia akhirat. Ya. Sehingga dia bisa nuntut, kamu jual makanan ini mengandung ini kok kenapa nggak bilang? Ya. Tapi kalau sudah dideklarasikan, tetap nekat beli kayak rokok itu ya. Rokok ini membunuhmu. Kok tetap nekat beli? Ya, di sini ada bentuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Sama-sama dosa. Cuman kalau salah satu yang nanggung dosa bisa jadi penjual karena di sini merugikan orang lain. Yang kedua, keterbukaan yang tidak wajib. Adalah bentuk keterbukaan yang jika tidak dilakukan tidak sampai merugikan konsumen. Contohnya harga kula. Kulamu di mana? Itu rahasia saya. Ya. Terus kulamu berapa? Ya nggak usah tanya kayak gitu. Biaya produksi berapa? Itu rahasia produsen. Sah-sah saja dia nggak cerita. Nah, karena kalaupun itu tidak diceritakan, tidak merugikan pihak pembeli. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan kami ingatkan kepada para jamaah, mari kita perbanyak untuk takbiran. Takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki nilai yang sangat tinggi.
ada satu riwayat ya. Saya bacakan satu riwayat. Qala Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Abu Ubaidah putranya Ibnu Mas'ud rahimahullah, seorang tabi'in, putranya sahabat Ibnu Mas'ud. Lau anna rajulan jalasa ala dhahri tariqi wa ma'ahu khirqatun fiha dananir la yamurru insanun illa a'tahu dinaran wa akharu ila janibihi yukabbirullaha ta'ala. Kalau ada dua orang duduk pinggir jalan, yang satu bawa sekantong yang isinya uang, banyak uang dinar di situ. Setiap kali ada orang lewat dikasih 1 dinar. Masya Allah ya. Dikasih 3 juta, 3 juta. Ada orang lewat 3 juta, 3 juta. Yang satunya, orang yang satunya, dia duduk takbiran. Yang satu suka bersedekah, tapi nggak takbiran. Yang satu dia duduk takbiran. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Abu Ubaidah, lakana sahibut takbir a'dhama ajrah. Maka yang rajin takbiran itu pahalanya lebih besar. Masya Allah. Karena itu jangan lupakan banyak takbiran di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita sering-sering mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar walillahil hamd, atau kalimat takbir yang lain. Karena memang ini adalah waktu di mana kita disyariatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.